Hiyo Tsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya, diberi kesehatan beserta dengan keluarga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dalam video kita kali ini, kita akan bersama-sama membahas semua karakter di One Piece yang terkait dengan salah satu dari 3 jenis tipe haki. Kita akan memberi ranking karakter di One Piece sesuai dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki dalam penguasaan Kenbunsuko Haki. Ada beberapa karakter yang dalam update cerita Pulau Agen ini menempatkannya pada hal kemampuan haki yang meningkat untuk menguasai tipe haki pengamatan ini. Jadi, siapa sajakah mereka dan siapa karakter yang punya kemampuan haki pengamatan yang paling kuat sejauh ini dalam cerita alur One Piece? Tentu kita akan bahas semuanya di sini ya, namun sebelumnya siapkan cemilan beserta dengan minuman favorit kalian dan rilekskan tubuh sejenak sebelum memulai aktivitas kembali. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kenbunsuko Haki memberi pengguna kemampuan yang kuat, memungkinkan mereka merasakan moralitas, prediksi pergerakan, dan bahkan melihat masa depan. Ada banyak sekali pengguna Kenbunsuko Haki yang kuat di dunia One Piece. Penguasaan atas Kenbunsuko Haki ini bervariasi di antara karakter-karakter ini, dengan beberapa menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan potensi yang sangat amat menjanjikan. Kenbunsuko Haki adalah salah satu dari 3 jenis tipe haki di One Piece, memberikan seseorang pengguna kemampuan yang tak terduga, dari merasakan moralitas dan emosi hingga orang mampu memprediksi gerakan dalam pertempurannya. Bentuk haki ini pun memungkinkan pengguna memanfaatkan indera keenamnya yang memberikan kemampuan yang begitu mengesankan. Nah, dari beberapa bajak laut, marinir, dan pengguna jenis lain yang dapat menggunakan Kenbunsuko Haki ini, terdapat perbedaan yang jelas antara mereka yang menguasainya dan mereka yang belum pernah menguasainya. Ada beberapa tipikal dan juga level dari tiap-tiap orang dalam penguasaan haki pengamatan ini. Meskipun buah iblis dapat melakukan banyak pekerjaan berat, tanpa haki mustahil untuk benar-benar menjadi kuat di dunia One Piece. Kenbunsuko Haki, juga dikenal sebagai haki observasi, adalah salah satu dari 2 jenis haki yang dapat dipelajari dengan bantuan pelatihan. Dengan pelatihan yang cukup, Kenbunsuko Haki bisa digunakan untuk melihat masa depan. Memang sulit untuk membangkitkan haki ini, namun ada individu tertentu yang berhasil untuk melakukannya. Nah, sekarang Tamagon akan melakukan perankingan pengguna terkuat dari haki ini, mulai dari mereka yang baru saja membangunkannya tetapi telah menunjukkan pertumbuhan, hingga mereka yang menggunakan teknik tingkat lanjut dan terkuat di antara semua untuk saat ini. Nomor 12 adalah Koby. Koby adalah satu karakter yang baru-baru saja mendapatkan peningkatan yang benar-benar luar biasa di One Piece. Koby menjabat sebagai Kapten Angkatan Laut. Di awal, Koby sangatlah lemah. Dia bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Sejak saat itulah dia telah menjalani pelatihan yang ketat dan meningkatkan kemampuan fisiknya secara besar-besaran. Koby adalah pengguna Bosusuko Haki dan Kenbunsuko Haki. Menurut Tamagon, keahliannya dalam menggunakan Kenbunsuko Haki sudah benar-benar terlihat tajam dan jika diasah akan lebih hebat. Kenbunsuko Haki milik Koby terbangun selama perang di Marineford. Itu pun memungkinkan dia merasakan setiap kehidupan yang sedang carut-marut di Marineford saat itu. Setelah insiden tersebut, Koby dipastikan akan menyempurnakan hakinya menjadi jauh lebih kuat. Nomor 11 ada Usopp dan juga Van Augur. Meskipun relatif baru dalam menggunakan Kenbunsuko Haki, Usopp telah menunjukkan potensi yang sangat luar biasa dalam teknik tersebut. Selama peristiwa di Dressrosa, Usopp membuka hakinya dan menggunakannya untuk merasakan lokasi Law, Luffy, dan juga Sugar. Dengan ini pun dia bisa menembak Sugar dengan jauh, memperagakan penggunaan haki dan juga keahlian ketapelnya. Menggabungkan keterampilan dari penembak jitu Usopp yang sudah mahir dengan haki ini, potensi jangkauannya mungkin akan lebih jauh dan serangan jarak jauh yang sangat besar. Kemudian rival dari Usopp pun demikian, yakni Van Augur. Dia juga diyakini untuk saat ini punya kemampuan dalam haki pengamatan 11-12 dengan Usopp. Untuk kedepannya kita pun akan melihat kedua karakter ini punya potensi penguasaan Kenbunsuko Haki yang akan benar-benar meningkat drastis seiring dengan pengalaman mereka dan juga pertempuran yang akan mereka dapatkan di kemudian harinya. Jadi ranking dari mereka ini akan bertambah nantinya dan kedua orang ini dijamin akan menempati posisi yang cukup baik dalam update ranking selanjutnya. Nomor 10 ada Boa Hancock. Dia adalah pemimpin bajak laut Kuja. Dia adalah mantan anggota Shichibukai, tetapi setelah sistem tersebut dihapuskan, dia sekali lagi masuk dalam daftar orang yang dicari oleh pemerintahan dunia. Dia juga memiliki ketiga jenis haki. Haki pengamatan dari Boa Hancock sangatlah kuat. Contoh, di Marineford ketika Kizaru menyerang kapal selam milik Law, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Luffy akan selamat. Boa Hancock adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa merasakan kekuatan hidup dari Luffy. Nomor 9 ada Sanji. Dari ketiga jenis haki, Sanji paling mahir dalam Kenbunsuko Haki. Ini sangat kontras dengan rivalnya yakni Zoro dalam Bosusuko Haki. Hal ini pun diperkuat oleh kata-kata dari Oda Sensei yang menerangkan Luffy, Zoro, dan Sanji mempunyai penguasaan haki yang berbeda.
Nah, Sanji mengembangkan keterampilan hakinya selama jeda waktu 2 tahun. Dia mempelajari cara menghitung emosi, lokasi, dan tingkat kekuatan orang-orang di sekitarnya. Seperti kebanyakan pengguna Kenbunsuko Haki, Sanji memiliki kepekaan yang luar biasa dalam memprediksi pergerakan lawannya dan dapat menghindari serangan dengan mudah. Dia memiliki kepekaan yang kuat terhadap kehadiran orang-orang, seperti yang ditunjukkan ketika dia dapat menemukan rekan topi jeraminya di Thousand Sunny di tengah lautan. Nomor 8, ada Shirohige, Kaido, dan juga Linlin. Nah, untuk Shirohige sendiri, dia sangat terbiasa dengan Kenbunsuko Hakinya, sehingga dia mampu menghindari beberapa serangan dari Ace saat dia tidur. Belum lagi keakuratan Kenbunsuko Hakinya terlihat ketika dia sengaja untuk memilih tidak menghindari serangan krokodil karena mengetahui bahwa Luffy akan mencegat serangan itu untuknya. Kaido dan juga Linlin juga sama. Mereka dengan sangat gampang memprediksi pergerakan dari lawannya. Apalagi Kaido yang menggunakan Kenbunsuko Haki untuk menghindari serangan, sesuatu yang mengesankan mengingat ukuran tubuhnya di dalam dan di luar bentuk naganya. Kemudian yang ketujuh ada Shanks dan juga Mihawk. Bisa dibilang kedua karakter ini adalah pengguna Kenbunsuko Haki yang kuat juga. Seperti yang terlihat bahwa Shanks bisa menggunakan Kenbunsuko Haki untuk melihat masa depan. Ini dia perlihatkan pada saat bajak laut Kid ini singgah ke Pulau Elbaf. Kid ingin menghancurkan banyak armadanya. Saat itulah kemampuan haki pengamatan milik Shanks ini aktif, dan saat itu juga dia dengan sigap melakukan pergerakan untuk menghentikan Kid untuk merusak semuanya dan mengakhiri dengan kemampuan gila yakni Divine Departure. Sama dengan Shanks, Mihawk dikenal mahir menggunakan pedang, tapi dia juga pengguna Kenbunsuko Haki yang sangat baik. Julukannya adalah Mata Elang, menyiratkan bahwa ia memiliki kemampuan yang meramalkan serangan dengan Kenbunsuko Haki. Sudah sangat jelas dia juga mempunyai skill untuk bisa melihat masa depan. Yang keenam ada Yasop. Keahlian menembaknya sangat terkenal sehingga Shanks secara pribadi memutuskan untuk merekrutnya. Nah, menurut Luffy, Yasop tidak pernah melewatkan satu tembakan pun dalam hidupnya. Yasop juga mengklaim bahwa dia dapat menembakkan antena semut tanpa melukai tubuhnya. Keahlian menembak seperti itu tidak hanya membutuhkan banyak pelatihan kan, tetapi juga tingkat Kenbunsuko Haki yang sangat tinggi. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari haki pengamatan karakter ini begitu luar biasa. Apalagi nanti ranking ini bisa saja berubah, mengingat kita masih belum mengetahui tingkat kekuatan dari Ayah Usopp dalam melakukan pertarungan dengan Kenbunsuko Haki miliknya. Nomor 5 ada Fujitora. Meskipun buta, dia memiliki salah satu kemampuan terbaik yakni Kenbunsuko Haki yang kuat. Ini adalah hadiah atas ketidakmampuannya untuk melihat. Dalam pertempuran, Fujitora dapat secara akurat memprediksi serangan yang masuk terlepas dari kecepatan ataupun pergerakan. Dia pun mengkombinasikannya dengan buah iblis berbasis gravitasi yang luar biasa. Terlebih lagi, dia mampu merasakan hal-hal di sekitarnya tanpa perlu melihatnya, dengan makhluk hidup yang diwakili dalam pikirannya sebagai aura berwarna. Salah satu kemampuan yang paling mengesankan dengan Kenbunsuko Hakinya adalah rasa moralitasnya dan pilihan sadarnya untuk bertindak. Seperti yang terlihat ketika dia tahu bahwa Luffy diterima dengan baik di antara orang-orang Dressrosa dan dapat merasakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di pulau tersebut. Nomor 4 ada Enel. Enel adalah karakter yang pertama kali memperkenalkan Kenbunsuko Haki di One Piece. Kenbunsuko Haki dia keluarkan di Skypiea sebelum Haki diperkenalkan secara resmi. Kemampuan Enel untuk memprediksi pergerakan dalam pertempuran digunakan untuk memvalidasi statusnya yang seperti dewa. Sebelum Haki diperkenalkan, dia hanyalah seorang pengguna mantra. Kemampuan buah iblis tipe Logia Enel, Goro Goronomi benar-benar sangat cocok terhubung dengan Haki pengamatan ini. Pasalnya karena kemampuannya untuk merasakan gelombang elektromagnetik diperluas jangkauannya untuk merasakan orang lain dan mendengar percakapan sesuai dengan kemampuan penginderaan hakinya. Jangkauan hakinya ini sangat mengesankan sampai mencakup seluruh dari Skypiea. Nomor 3 ada Rayleigh. Rayleigh adalah salah satu orang yang paling berpengetahuan dalam hal haki dan memiliki banyak pengalaman dalam melakukan teknik haki. Sebagai pelatih Luffy dalam penggunaan haki, Kenbunsuko Hakinya pun cukup kuat sehingga dia bisa merasakan semua faktor tipikal pengguna Kenbunsuko Haki biasa, namun dalam jangkauan yang lebih luas. Jangkauan Kenbunsuko Haki miliknya sangat luas sehingga dia dapat merasakan dan memindai seluruh pulau sekaligus. Kemampuan menghindarnya pun sangat sempurna. Dia memiliki salah satu jangkauan terjauh untuk hal merasakan sesuatu. Inilah yang membuat alasan dia mengapa dia adalah user Kenbunsuko Haki tingkat tinggi. Dua teratas kita punya Monkey D. Luffy. Seperti yang terlihat dari banyak kemampuannya, Kenbunsuko Haki milik Luffy telah berkembang menjadi sangat kuat karena tekadnya. Meskipun Luffy telah mengembangkan keterampilan dasar Kenbunsuko Haki selama pelatihannya dengan Rayleigh, ia telah meningkatkan teknik yang lebih maju sambil menguasai teknik pemula. Setelah gelutnya dengan Katakuri, Luffy kini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, memberikan peningkatan yang luar biasa dalam kemampuan bertarung dengan mengetahui bagaimana lawan akan bertindak sebelum mereka melakukannya. Uniknya, berapa sedikitnya waktu yang dimiliki oleh Luffy untuk memanfaatkan keterampilan ini hingga bisa menguasai teknik tinggi dari Kenbunsuko Haki. Kemudian inilah pengguna haki Kenbunsuko terkuat di dunia One Piece untuk saat
ini, dia adalah Sarlet Katakuri. Ken Bunsuko Haki Katakuri adalah salah satu kekuatan yang benar-benar menakutkan di One Piece. Bagaimana tidak, dia dikenal karena kemampuan melihat masa depan yang luar biasa. Keakuratannya dalam kemampuan insting sangat detail sehingga dia tahu bagaimana orang akan bertindak dan apa yang akan mereka katakan. Dikombinasikan dengan buah iblisnya, Katakuri memanfaatkan strategi pertempuran yang luar biasa, menggunakan Ken Bunsuko Hakinya untuk memprediksi dan mengetahui bagaimana musuhnya akan menyerang dan menggunakan pengetahuan ini untuk membentuk tubuh mochinya. Hal ini membuatnya hampir tidak tersentuh dalam pertempuran. Yups, jadi inilah beberapa orang yang menurut pandangan Tamagon punya haki pengamatan yang lebih baik dari karakter lainnya. Mungkin kalian punya perankingan lain dengan karakter yang punya tingkat haki tinggi jenis pengamatan ini. Silahkan tulis ranking kalian di kolom komentar ya. Kita berdiskusi dengan beberapa hal yang berbeda tentang itu. Jadi terima kasih sudah menonton ini ya. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan janggar. Mari kita berlabuh.